Hi, everyone. Welcome back to the C Morning Show. And as mentioned earlier, we have more interesting talks with MSMEs that have brought Indonesian products to the global part of the world. And we have a special guest here. He's commemorating our third anniversary as well for the C Morning Show. Joining me in the studio, we earlier talked about food. Well, now we're going to talk about riding because both are near and dear to our hearts. And please welcome now Rabbit and Wheels founder, Mas Irfan Octrea. Selamat pagi Mas Irfan, terima kasih sudah mampir-mampir ke studio kita hari ini. Mas, boleh dijelaskan dulu untuk yang belum kenal sama Rabbit and Wheels. Rabbit and Wheels ini menawarkan produk apa aja? Rabbit and Wheels ini sebuah aparel motorcycle yang dimana kita menjual aparel untuk user roda 2 tentunya. Kita concernnya itu lifestyle, protect, karena di setiap produk kita itu lifestyle-nya dapat, terus menjaga protect kita juga tetap dapat. Oke, karena safety harus diutamakan ya kalau kita naik motor. Saya juga terakhir ini, tahun ini lebih sering mengendarai motor, jadi saya juga selalu memikirin ke keamanan. Betul. Dan apa yang membuat Rabbit and Wheels ini spesial gitu, istimewa dibandingkan produk-produk lain yang juga karena antara dua safety sama fashion itu, lifestyle itu agak sedikit ini ya harus dibalance dua-duanya. Betul. Yang membedakan itu dari produk lain untuknya kalau tentunya kalau di Indonesia kita merupakan salah satu mesh motorsport. Bahan. Betul, mesh motorsport jaket pertama di Indonesia. Okay. Dan apa keunggulannya menggunakan? Keunggulannya mesh itu ketika pas terjadinya amit-amitnya crash, itu bisa menahan gesekan. Oke, nggak gampang sobek. Nggak gampang sobek, tergantung kita crashnya seperti apa. Lalu di Rabbit and Wheels sendiri yang membedakan ini spesial dari brand-brand lain yaitu kita punya lifetime warranty di bagian kancing sama sleting. Kalau rusak digantikan? Kalau rusak mau apa digantiin. Wow, oke. Seumur hidup. That's amazing. Nah, Indonesia ini khusus buat riding ini agak tricky karena banyak misalnya di Jakarta kan suka gerah. Betul. Jadi bahan seperti ini akan melindungi kita tapi tanpa harus kayak kalau kulit kan tebel, walaupun awet tapi bisa gerah. Jadi ini akan mencegahkan kayak kegerahan di tengah hari. Betul, karena dia mesh berpori-pori. Oke. Nah tadi kita juga bahas bahwa ada layer safety-nya juga dalam beberapa produk tertentu seperti jaket. Betul. Itu apa fungsinya dan seperti apa nanti mekanismenya? Kalau fungsi protectnya kita ada protektor. Di dalamnya ini? Di dalam ini. Oke. Bagian chest sama bahu sama back. Cuman kalau karena ini tangan yang pendek, jadi kita nggak ada di bagian siku. Kalau yang ini kita lengkap siku, bahu, dada dan back. Oke, by the way ini produk baru yang belum launching. You guys are getting the very first look. Ini desain baru dan produk baru yang baru akan rilis ya? Iya, betul. Beberapa hari dari sekarang. Beberapa hari dari sekarang. Wow, oke. Nah selain jaket, kalian juga membuat gloves. Ini juga riding gloves kan khusus, beda dari sarung tangan biasa. Betul. Kalau dulu awalnya saya pakai sarung tangan nge-gym. Iya. Teman saya bilang itu nggak ngelindungin apa-apa karena jari-jarinya kelihatan semua. Apa fungsi dan safety dari sarung tangan ini? Fungsi safety-nya itu terdapat sama ini, protektor itu di sini. Oh, di bagian sini ya, knuckles. Knuckles-nya. Oh iya, keras banget. Terus kita buat si glove ini support untuk touchscreen, memudahkan. Dari ujung jari? Betul, ujung jari, jari tengah, tunjuk sama jempol. Oke. Nah, ini ya seperti pertama kali saya dan banyak masyarakat Indonesia pernah pertama kali dengar Rabbit and Wheels adalah gara-gara Pak Presiden, Pak Jokowi. Jadi mungkin boleh cerita untuk viewers kita pertama kali dihubungi oleh Pak Jokowi untuk dia ingin memesan jaket intinya. Betul. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka dulu itu peresmian Mandalika. Mandalika, racing circuit. Tapi dia memesan jaketnya yang ready stock di Rabbit and Wheels sendiri, jadi tidak ada special request bentuk. Jadi jaket yang ready stock yang ada. Yang sudah ada aja? Yang sudah ada aja langsung. Oke, dan dia sempat ngejelasin nggak kenapa atau mungkin mungkin ada staffnya yang hubungin. Betul. Kenapa dia memilih Rabbit and Wheels? Karena pada saat itu Bapak perlu salah satu aparel motor yang safety tentunya. Terutama safety yang diutamakan juga. Yang lengkap dengan full protector. Dan alhamdulillah akhirnya terpilihlah si Rabbit and Wheels. Itu mungkin juga karena Pak Presiden sudah sadar bahwa kalau saya pakai jaket ini, nanti mungkin ada banyak yang pengen pakai juga, jadi harus utamakan safety. Kalau banyak orang yang pakai juga dia nggak mau kayak salah arahin orang juga ke produk yang mungkin kurang ya kalau dari sisi kualitas. Dan lokal ya Mas.
Gitu kalau ya, pilihannya ya. itu yang nomor satu buat dia Betul. juga, dia harus ada produk lokal. Nah, sudah ada selama ini, Rabbit and Wheels ini awalnya tahun berapa? Rabbit and Wheels itu launching saya di 17 Oktober 2020. 2020, pas sebelum pandemi ya? Pas pandemi. Oke, dan so far udah ada berapa produk aja di katalog? Rabbit and Wheels? Total hampir 100 ya. Wow, oke, jadi ini musiman? Setiap kali ada musim baru? Ada, ya musim baru kita per season, terus ada yang beberapa di Rabbit and Wheels ini ada artikel legendary Oke. yang dirilis tiap tahun sekali dengan desain yang berbeda. Oke. Nah ini produk bukan hanya dikenali sekarang sama masyarakat Indonesia, tapi Rabbit and Wheels sendiri juga sudah tembus pasar global, terutama ke Malaysia. Ke Malaysia. Boleh cerita sedikit nggak, itu gimana pertama kali ada ide untuk mau keluar Indonesia dan gimana caranya? Karena tujuannya Rabbit and Wheels dari awal pengen brand Indonesia membuktikan kalau brand Indonesia ini siap bertarung sama brand luar atau bersaing sama brand luar. Menunjukkan kalau brand kita nih dalam negeri ini udah bisa loh. Makanya akhirnya saya coba mengembangkan yang dekat dulu. Oke, Di Malaysia. tetangga. Betul, karena di Malaysia tersendiri itu entusias roda duanya marketnya sangat besar. Oke. Dan akhirnya alhamdulillah nih Rabbit and Wheels itu di sana seperti bayi diterima nih, seperti bayi yang baru lahir. Akhirnya kita masih berproses untuk mengembangkan lagi agar orang-orang lebih tahu lagi Rabbit and Wheels. Tapi kesannya warga Indonesia yang tinggal di sana sangat senang dengan brand kita yang ada di sana. Oh mereka juga sadar bahwa ini semua bareng kita nih. Betul, tapi perbedaannya di harga. Oke. Nah, kita ngobrol sedikit mengenai pasar. Apa perbedaannya pasar global, misalnya contohnya di Malaysia, misalnya apakah ada permintaan khusus sama dari konsumen di sana, ataupun harganya beda nggak, lebih bersaing dan ataupun kompetitor? Kalau permintaan khusus sejauh ini belum ada. Oke. Karena mirip ya market kita. iya, marketnya malah sama kita masih mirip-mirip, Oke. tipis-tipis. Terus kalau apalagi ya, kalau sejauh ini sih masih aman sih. Oke, dari sektor ini berarti di sana juga kompetitornya apa lebih banyak daripada Indonesia? Kalau kita ngomongin kompetitor, lah sama. Indonesia Itu dan ya? Malaysia sama. Oke, dan kalau Rabbit and Wheels berarti di sana juga dianggapnya di level yang sama seperti dianggap di Indonesia juga. Betul. Dan buat di Indonesia sendiri sudah ada offline store, udah ada online store juga? Di Indonesia sudah ada. Oke, banyak kalau saya, concern saya kalau belanja barang-barang misalnya aksesoris motor, gampang lah bisa online. Tapi apparel itu agak tricky karena Betul. apparel kan harus dicoba, apalagi jaket motor yang fittingnya harus lumayan pas. Kalau enggak kan itu juga buat keamanan ya, Betul. buat kenyamanan dan keamanan. Jadi gimana caranya untuk menangani? Karena kalian pasti ordernya banyak dari online juga. Betul. Kebetulan Rabbit and Wheels ini kita punya main dealer. Ada sekitar 24 main dealer yang tersebar di Indonesia. Daerah Jawa, Bali kita juga ada. Lalu Jakarta juga ada tentunya. Jadi kita udah siapin main dealer dan semua barang kita lengkap di main dealer tersebut. Jadi untuk konsumen sih kalau pengen yang biasanya langsung cek fitting size, kalian sih bisa ngecek di highlightnya Rabbit and Wheels di yang main dealer. Jadi kalian bisa langsung datengin toko main dealer kita untuk fitting size-nya langsung. Oke. Tapi untuk Rabbit and Wheels sendiri tokonya offline store-nya adalah di Bandung. Di Bandung tetap Dan offline kalian store. tetap home base-nya tetap di Home Bandung base-nya tetap ya. Bandung. Itu sekarang kan secara kita udah global ya, kita sudah connected secara online. Ada tantangan nggak sih tetap home base-nya di Bandung, yaitu bukan di ibu kota ya. Tapi sekarang pasti udah ada pasar di luar negeri juga dan mungkin akan kemungkinan akan melebarkan sayap lebih lagi ke negara lain. Kalau tantangan sih sejauh ini masih harus tetap ada lah. Kalau tantangan setiap hari kita jalanin karena kalau menurutku sih di Rabbit and Wheels ini tantangannya kita yang harus terus inovasi dan terus develop suatu hal yang baru. Karena biar mengejar meskipun stepnya jauh nih sama brand luar, tapi itu terus tantangan yang harus kita kejar, teknologi biasanya. Kalau untuk sektor ini khusus, negara mana yang jadi kayak kiblatnya lah untuk, oh ini negara biasanya terkenal untuk misalnya riding jacket yang paling berkualitas, harga bersaing. Kalau aparel motor sih Itali sama Jepang. Itali ya? Wow. Itali sama Jepang sih. Oke, kalau di Asia berarti Jepang ya, tapi kita sudah menuju ke sana dan ada plan untuk ke negara-negara mana saja setelah Malaysia? Targetnya insya Allah kalau dilancarkan jalannya kita mau nyebar itu di Filipina sama Thailand. Nice.
Tuh pasar yang banyak orang naik motor ya. Betul. Banyak. Barometer. Kalau dari produk sendiri ada bocoran nggak mengenai kayak, kalau ini kan sekarang udah sangat cocok ya menurut saya buat kota-kota dan negara-negara kayak tetangga juga yang dimana cuacanya kadang-kadang suka lebih gerah, tapi kita tetap mau safety. Masih ada apa lagi ke depannya untuk dari sisi inovasi atau desain yang akan dirilis rencananya? Kalau kita sedang mengembangkan bahan yang lebih soft lagi. Sebenarnya Rabbit and Wolf ini di produk yang ini kita menggunakan bahan terbaru kita. Oh, yang ini. Betul. Oke. Jadi ini yang paling terbaru itu namanya Air Mesh Tex. Jadi kita bermula dari mesh, lalu compact mesh, dan yang terbaru ini kita udah pakai semuanya Air Mesh Tex. Oh wow, dia lebih soft. Sangat lembut ya, maksudnya kalau kita bayangin racing jacket kan kita badannya pun kadang-kadang ikut ke jaketnya. Oh wow, oke. Dan itu semakin ringan juga ya. Semakin ringan. Mikirnya juga, wow, selamat ya Mas Irfan untuk Rabbit and Wheels. Obviously kita juga harap produk Indonesia dan bisnis Indonesia MSMEs akan terus berkembang dan terus menjalankan research and development untuk inovasi-inovasi terbaru. And if you guys want to know more, make sure you guys check out Rabbit and Wheels, especially if you're a motorcycle enthusiast like me. Anyway, we're going to take another short break here on the third C Morning Show anniversary, but we have more for you with our celebrations when we return. Stay with us. Thank you, Mas Irfan. Terima kasih.